Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Farida. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita menuju ke materi, alangkah baiknya kita mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan upaya penghematan energi listrik. Yang ketiga, menjelaskan pencegah bahaya penggunaan listrik. Oke, next. Bumi mengalami perputaran pada porosnya, dan pada waktu-waktu tertentu bumi akan mengalami kegelapan ketika posisi sedang membelakangi matahari sebagai sumber energi sekaligus sumber penerang untuk bumi. Bagi bumi yang gelap tentunya hanya akan mendapatkan cahaya dari cahaya bulan dan juga bintang, yang volume penerangannya sangat lemah jika dibandingkan dengan sumber cahaya dari matahari. Nah, sejak ditemukan bola lampu oleh manusia, yakni Thomas Alva Edison, akhirnya membuat malam ini menjadi terang dan dinanti-nanti oleh gemerlap lampu yang pada zaman ini semakin indah dengan berbagai jenis warna-warni cahaya lampu tersebut. Selain dari lampu, listrik juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai alat atau teknologi modern lainnya untuk menunjang kelangsungan hidup manusia, seperti untuk menyalakan TV, AC, lemari pendingin, komputer, dan lain-lain sebagainya. Nah, tahukah kita biaya listrik yang dibayar tiap bulan kepada PLN yang diukur sesuai dengan penggunaannya? Ini penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Tahukah kita biaya listrik yang dibayarkan tiap bulan kepada PLN yang diukur sesuai dengan penggunaannya melalui kWh meter, yang juga bisa disebut dengan meteran listrik, yang terpasang di dalam atau di bagian luar rumah. Petugas PLN setiap bulannya mendatangi rumah kita untuk mengecek dan mencatat besar energi atau daya listrik yang telah digunakan selama 1 bulan penuh, yang kemudian jumlah dari energi yang kita gunakan tersebut dikalikan dengan tarif dasar listrik yang telah ditentukan oleh pihak PLN. Nah, perhitungan biaya penggunaan listrik dilakukan dengan mengalihkan energi listrik yang terpakai dengan tarif dasar listrik per kWh. Ini contohnya ya. Sebuah lampu dengan daya 100 watt dinyalakan dengan waktu 8 jam per hari selama 1 bulan atau 30 hari. Nah, 10 watt berarti 1 detik. Lampu tersebut menggunakan energi listrik sebesar 10 joule, maka energi total yang digunakan oleh lampu tersebut selama 1 bulan atau 30 hari. Ini rumusnya, W sama dengan P kali T. Daya 10 kali waktu kali bulan. Nah, sama dengan 2400 kWh. Ketika dijadikan kWh yaitu 2/4. Nah, jika tarif dasar listrik PLN itu adalah 385, nah maka biayanya yang harus kita keluarkan yaitu 924. Dari mana, Bu? Dari 384 dikalikan 2,4, maka hasilnya akan menjadi 9,24 kWh. Oke. Nah, bagaimana sih upaya untuk menghemat energi listrik? Bagaimana kita dapat melakukan penghematan energi listrik tersebut? Memang energi listrik tidak akan habis selama sumber dari energi tersebut masih ada. Lalu apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Upaya untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, tidak cukup hanya dengan cara menghemat biaya listrik yang terus-menerus mengalami kenaikan, dan kita juga memerlukan upaya yang lain sebagai besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Misalnya emisi yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara
adalah salah satu penyumbang terbesar terjadinya global warming. Salah satu cara untuk menghemat energi listrik yakni dengan cara menggunakan energi listrik sepenuhnya saja atau mengganti peralatan listrik dengan peralatan yang memiliki daya lebih kecil. Nah, contohnya yang mengganti lampu bohlam menjadi lampu LED yang membutuhkan daya lebih kecil daripada lampu bohlam. Oke, selanjutnya. Selain itu ada pula cara lain yakni dengan cara mematikan lampu dan peralatan listrik selama 1 jam setiap hari Sabtu terakhir bulan Maret. Nah, di mana program ini telah dilakukan oleh World Wide Fund secara serentak di berbagai negara dan terbukti mampu menghemat biaya listrik hingga 16.600.000 juta rupiah dan mengurangi jumlah CO2 sebanyak 267,3 ton serta menyelamatkan sebanyak 267 pohon. Pencegah bahaya penggunaan energi listrik. Nah, pernahkah kalian tersengat oleh listrik? Tentunya hal tersebut tidak diinginkan sebab akan dapat menyebabkan kematian. Nah, pada saat tersengat listrik mungkin hanya sensasi kejut yang terasa. Namun, peristiwa terparah itu pernah terjadi pada tahun 1997 yang memakan korban sebanyak 490 jiwa akibat tersengat oleh listrik. Dengan sejarah tersebut, berbagai upaya pencegah telah dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat kelalaian manusia dalam memanfaatkan listrik. Upaya atau prosedur atau tips yang aman yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, mencabut kabel dari stop kontak bila sudah tidak menggunakan peralatan listrik seperti saat menyetrika atau selepas menggunakan mesin cuci atau menyalakan televisi dan lainnya. Yang kedua, hindari tangan yang basah saat hendak mencabut kabel listrik dari stop kontak. Yang ketiga, tidak menyentuh lubang dari stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Yang keempat, selalu menaati peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan yang menggunakan energi listrik sebagai daya. Memasang sekring listrik dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Oke, terima kasih materi untuk hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ke grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.